billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko Bapak Ibu dah kurang jawab semangat salam nampaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhir wa la tansa nasibaka minad dunya, ila akhir ayat dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas pemberian yang diberikan segalanya dari Allah yang mesti kita syukuri dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka sering kita ucapkan ketika mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mendapatkan musibah yang diberikan Allah, apa ucapannya Bapak Ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua kalimat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita selalu ingin mendapatkan nikmat yang baik. Betul Bapak Ibu? Mau nak kita sering mendapatkan ujian musibah dari Allah, tapi roda dalam kehidupan itu begitulah yang ditakdir ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berikan nikmat kepada kita, ada ucapannya. Ketika Allah uji dalam hidup ini, ada pula yang dibacakan ucapannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati imam masjid, pengurus jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di babak, kalau penyisihannya kita sudah berada dalam babak final sebenarnya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Babak final itu dapat nanti pesertanya. Inilah peserta yang istiqomah yang dimuliakan Allah. Semoga sampai nanti di akhir Ramadan kita dimasukkan Allah menjadi hamba yang di sisi Allah predikatnya adalah orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabb. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, judul pada malam ini adalah tentang zuhud adalah akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang Allah jelaskan mengenai itu adalah Al-Qasas ayat yang ke-77. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketahuilah sesungguhnya dunia ini adalah sebuah perjalanan, bukanlah sebuah tujuan. Iya Bapak Ibu, dunia ini adalah sebuah perjalanan. Di dalam perjalanan pun kita menempuh perjalanan, bisa kita lihat jalan itu sendiri. Ada yang lurus, ada yang berbelok, ada yang mendaki, ada yang apalagi karahul. Itu banyak jalan berlimpah, luar biasa. Padahal ada tujuan kita nanti. Maka sesungguhnya di dunia ini perjalanan yang kita tempuh, dalam perjalanan itu mesti kita berhati-hati.
Orang yang sering kecelakaan itu Bapak Ibu yang dekat Allah. Orang yang sering tabrak itu di jalan yang tikungan atau jalan yang mulus Bapak Ibu. Rata-rata jalan yang bagus dan gitu dia. Dia terlena dengan hal keadaan, maka akibatnya begitulah. Maka dalam proses perjalanan manusia ini, maka kehatian tingkat itulah nanti bagaimana dia berhati-hati menempuh perjalanan supaya nanti sampai ke tujuan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau tidak hati-hati kita dalam perjalanan, tentu kita kemungkinan besar kita tidak sampai ke tujuan. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di dunia ini ibarat bertanam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita cuma menanam. Dan besok di akhirat kita panen. Artinya ada nanti di akhirat yang lebih kekal selama yang dimuliakan Allah. Maka di ayat yang ke-77 tadi Allah jelaskan, carilah olehmu bekal untuk akhirat. Di mana kita mencari? Tentu bukanlah besok di akhirat. Inilah proses mencari. Tapi kita berada di dunia, ada materi yang kita cari. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupa hidup di atas dunia ini. Maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di akhirat itu sesungguhnya itulah negeri yang kekal selamanya. Tapi prosesnya nanti itulah di dunia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sesibuk apapun nanti kita, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mesti orientasikan itu ke negeri akhirat kelak nantinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan, setidaknya apa makna orang yang zuhud itu? Yang pertama adalah tidak terpengaruh dengan keadaan atau tidaknya keadaan. Apa maknanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak terpengaruh dengan keadaan. Adapun dia ketika Allah beri nikmat yang banyak atau tidak Allah berikan ketiadaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tidak terpengaruh dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kadang-kadang awak ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harta itu sangat luar biasa itu. Maka orang yang zuhud itu tandanya adalah dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala biasa saja. Ketika ada pun Allah berikan dia nikmat yang banyak berupa harta atau tidak sama sekali yang Allah berikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia tetap terpelihara hatinya, jiwanya kepada Yang Maha Kuasa. Ini dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau ketika Allah sudah berikan harta, temuai oleh harta ke Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dengan harta itu pun akan mempengaruhi jiwanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Taruhlah atau genggamlah duniamu di tanganmu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan letakkanlah, taruhlah akhiratmu di hatimu. Apa maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Berusaha di atas dunia ini, ya, cukup sampai di tangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apapun bentuknya, cukup sampai di tangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ketika untuk akhiratmu, maka dia taruhlah di hati. Jangan terbalik. Jangan taruh akhirat di tanganmu, dunia di hatimu. Kalau ini sudah dipengaruhi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah inilah mereka mengejar dunia. Mengejar dunia itu sama awak mengejar bayang-bayang ini Ustaz lari kejar bayangan itu, dapat nak kira-kira. Sekencang aku pun awak hendak akan dapat bayanganku. Tapi kalau awak dulu yo, dia belakang.
maka itu yang mengikuti awak. Kalau awak yang mengikuti kejar pun kita sekuat apapun kejarnya, tidak akan terkejar. Kalau itu sudah ditaruh di dalam hati awak, maka Bapak Ibu yang mendekat Allah, tidak sampai nanti kemuliaan yang kita dapat peroleh nanti, karena itu isinya Bapak Ibu yang mendekat Allah. Kita kejar pun itu tumbuh dan berkembang dia di dalam hati, maka kadang-kadang nikmat itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Syafi'i tadi, kalau masalah dunia cukup di tangan, kalau untuk akhirat di hati, kalau untuk kematian taruhlah di mata. Kalau ditutup ke satu tidak bisa awak habis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau terlena awak tadi isi dunia kasih sementara tak siapkan bekal untuk akhirat, tidak bisa awak balik besok lagi Pak. Maka usahakan, ada usaha, pilih-pilihlah. Maka ketika itu nanti untuk akhirat jangan lupa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hidup di dunia yang sesaat ini betul kita persiapkan juga, namun hakikatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita harus hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tidak memasukkan artinya terhindar dia dari ketika dapat pujian ataupun dicaci. Dia biasa Pak Ibu. Hidup baru awak tuh kalau orang dipuji, itu orang telingo. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia biasa saja, terhindar dia, hati pun tidak tergoda dia. Apakah maknanya itu kedudukan, jabatan dan lain sebagainya, dipuji awak. Oh ini gelarnya Ustaz, orang telingo. Ini Bu aja, besar dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak besar dia dipuji, maka ketika dihina pun tidak begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia lewati saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak terpengaruh dia karena pujian dan tidak terpengaruh dia karena cacian atau hinaan. Siang atau malam, begitulah putaran hidup manusia. Itu pun yang menimpa diri awak. Oh Pak Ustaz, kalau diri awak kalau dapat dipuji, iya Pak Ustaz, baru suara imam itu besar dan lebar, udah hati. Tapi orang yang sebut itu, dia tidak terpengaruh. Pujiankah dari yang besar atas pun dia? No ada pengaruh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan dia tidak terpengaruh dengan cacian dan hinaan. Oh tak bagus suara Ustaz itu, tidak baik kajiannya, tapi dia tidak terpengaruh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi tentang harta yang pertama, yang kedua adalah tentang kedudukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah orang yang zuhud, tidak terpengaruh dan dipengaruhi dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah bagaimana sifat orang yang, tanda orang yang zuhud itu. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali adalah dia merasa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya ada yang menguasa Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Merasa nikmat dia Bapak. Ini puasa. Apa rasanya ketika puasa ini? Nikmat atau tidak Bapak Ibu yang bukan Allah? Senang atau tidak rasanya hati kita beribadah kepada Allah? Maka di antara tubuh itu dalam hati, dalam jiwa, maka ada di dalamnya termasuk kita orang-orang yang zuhud di dalamnya. Tapi secanggih apapun panggilan nanti Bapak Ibu yang bukan Allah, sebab suara muadzin itu panggilan yang sangat luar biasa. Nolai jaringan dulu Pak, apa nama itu jaringan HP. Nggak ada dia sinyalnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada sinyal itu senang kita menelepon, tapi nggak ada di satu titik pun nggak ada. Casing ini bagus nih, tapi mesin bermasalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Nolai, ibarat Honda itu apa yang penting dalam mesin itu busi. Kalau mau masalah busi kok Ustaz. Itu udah mau Honda kebicaranya. Inilah Bapak Ibu. Tapi kalau bagus semuanya, maka dia tahu, maka sesungguhnya dunia adalah sementara, akhirat akan selama-lamanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan terpengaruh dengan keadaan adapun awak atau tidak yang diberikan Allah, jangan itu cukup sampai di tangan. Maka penuhkan hati nanti untuk akhirat awak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, tidak terpengaruh dengan kenikmatan ujian atau hinaan. Itu perjalanan manusia yang ditempuh dalam hidup manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana tandanya adalah tentu dia merasa nikmat, senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tujuanku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dia berhati-hati supaya sampai ke tujuan itu. Orang yang tidak hati-hati dalam perjalanan tentu nanti tak sampai dia ke tujuannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, semoga bulan Ramadan ini memberikan dalam jiwa kita nilai zuhud itu, sehingga tumbuh berkembang dalam jiwa kita ini akhlak yang mulia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai nanti persiapan yang matang untuk hari akhirat kelak nanti, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sudah kembali pun kepada Allah, nikmat yang di dunia ini pun kadang-kadang tak bisa kita bawa nanti untuk akhirat. Bahkan itu penghalang nanti, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka zuhud adalah kehadiran seorang hamba untuk mencapai nanti ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, janganlah simpan di dalam hati, dan jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.